Baik, selamat pagi, Bu Retno serta Bu Dewi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan topik TOK kami, yaitu antipiretik. Bisa di-next. Berikut ini merupakan anggota kelompok kami. Pertama ada Savana Putri Feryani, yaitu saya sendiri. Lalu ada Ida Ayu, serta Sonang Mida. Berikut ini merupakan outline dari presentasi kami. Jadi pertama-tama kami akan memperkenalkan apa itu obat antipiretik secara general. Jadi, obat antipiretik merupakan jenis obat yang dimanfaatkan untuk mengurangi suhu yang tinggi serta ketidaknyamanan dan nyeri yang dirasakan oleh tubuh. Obat antipiretik ada tiga jenis. Yang pertama ada acetaminophen, salisilat, serta obat antiinflamasi nonsteroid. Ketiga-tiganya kurang lebih memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu dapat mengobati nyeri serta menurunkan demam. Untuk obat acetaminophen, dia dapat menyebabkan efek samping seperti kerusakan hati hingga kematian apabila dikonsumsi secara berlebihan. Lalu untuk salisilat, seperti aspirin, dia tidak diperbolehkan dikonsumsi untuk anak di bawah 12 tahun yang mengalami radang sendi. Lalu untuk obat antiinflamasi nonsteroid, dia tidak boleh dikonsumsi oleh lansia berusia lebih dari 65 tahun, orang hamil, menyusui, punya masalah jantung, hati, dan ginjal. Next. Berikut ini merupakan perkembangan obat antipiretik dulu hingga sekarang. Jadi pada zaman dulu kita masih menggunakan obat-obat tradisional seperti kunyit. Nah, kunyit ini mengandung senyawa aktif kurkumin yang dapat memediasi proses kenaikan suhu. Lalu seiring berjalannya waktu, ilmuwan-ilmuwan menemukan obat modern seperti paracetamol yang memiliki agen antipiretik serta analgesik yang meredakan nyeri hingga demam. Lalu berikutnya untuk farmakokinetik akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Zavana. Perkenalkan, nama saya Ida Yendrayani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakokinetik dari obat antipiretik. Eh, Bisa next, yes. Untuk farmakokinetik sendiri merupakan cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai dari sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di dalam tubuh, di mana untuk proses farmakokinetik dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Yang pertama, saya di sini akan membahas mengenai farmakokinetik dari obat konvensional, yaitu dari tanaman kunyit yang memiliki kandungan kurkumin, di mana senyawa kurkumin ini dapat menghambat enzim COX-2, yaitu enzim yang memicu kenaikan suhu tubuh. Untuk tahap pertama, yaitu absorpsi, kurkumin memiliki biofabilitas yang rendah dalam tubuh, sehingga umumnya ditambah adjuvan atau bahan penambah seperti piperin untuk meningkatkan daya absorpsi kurkumin. Tahapan kedua yaitu distribusi, di mana umumnya kurkumin terdistribusi ke hati, ginjal, limpa, paru-paru, jantung, dan otak. Distribusi kurkumin tersebut disesuaikan dengan jumlah kadar kurkumin yang berhasil terabsorpsi oleh tubuh. Yang ketiga yaitu metabolisme. Kurkumin di metabolisme menjadi kurkumin glukuronid dan kurkumin sulfat ketika diberikan secara oral. Ketika diberikan secara sistemik atau intraperitoneal, kurkumin di metabolisme menjadi tetrahidrokurkumin, heksihidrokurkumin, dan heksihidrokurkuminol. Dan tahap yang terakhir yaitu eliminasi. Senyawa kurkumin sekitar 40% akan dibuang melalui feses dalam bentuk yang tidak diubah dan ditemukan dalam bentuk kurkumin glukuronid dan kurkumin sulfat, tetapi hanya sedikit dibuang melalui urin. Bisa di next. Selanjutnya mengenai farmakokinetik dari obat modern yaitu paracetamol, di mana paracetamol merupakan jenis obat golongan NSAID yang memiliki manfaat sebagai analgesik dan antipiretik yang dilakukan dengan menghambat sistem prostaglandin. Untuk tahap yang pertama, yaitu absorpsi, paracetamol diabsorpsi dengan baik di dalam usus halus melalui transport pasif pada pemberian oral. Pada pemberian seperti melalui rektum, terdapat variasi konsentrasi puncak di plasma dalam jaringan tubuh.
Untuk tahap yang kedua yaitu distribusi, paracetamol terdistribusi mencakup hampir seluruh jaringan tubuh, di mana ikatan paracetamol dengan protein plasma akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi paracetamol yang diberikan atau dikonsumsi. Yang ketiga yaitu metabolisme, di mana enzim NAPQI yang dihasilkan dari metabolisme paracetamol akan berikatan dengan GSH yang aktif secara farmakologi seperti asam glukuronik dan sistein. Dan tahap yang terakhir yaitu eliminasi, di mana sekitar 85% paracetamol diekskresi dalam bentuk terkonjugasi dan bebas melalui urin dalam waktu 24 jam, melalui ginjal, dan diekskresikan melalui biler serta hemodialisa. Bisa next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada Ida. Perkenalkan, nama saya Sonang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakodinamik dari obat antipiretik. Sebelumnya, apa sih farmakodinamik itu? Farmakodinamika itu merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang kegiatan obat terhadap organisme hidup, terutama bagaimana cara kerja, mekanisme kerja, reaksi fisiologisnya, serta efek terapi yang ditimbulkan oleh si obat. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan bagaimana farmakodinamika ataupun bagaimana mekanisme kerja dari obat antipiretik dalam mengatasi demam. Yang pertama, obat antipiretik akan menembus the blood-brain barrier dan kemudian dia akan memblokir COX atau enzim siklooksigenase di otak. Kemudian dia akan memblokir pembentukan dan pelepasan prostaglandin atau PGE di sistem saraf pusat dan kemudian menghambat aksi pirogen pada sistem saraf pusat dalam mengatur panas di otak dan menimbulkan efek antipiretik. Enzim siklooksigenase ini merupakan enzim yang membentuk prostaglandin, di mana dia akan meningkat selama proses inflamasi, di mana enzim ini akan menyebabkan peningkatan suhu tubuh, sehingga terjadilah demam. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita masuk interaksi zat aktif terhadap organ tubuh. Next. Oke, jadi yang pertama kita akan mempelajari interaksi kunyit terhadap organ tubuh. Yang pertama untuk sistem saraf pusat, di mana kunyit bersifat neuroprotektif dan berpotensi melindungi sel saraf dari peradangan, tapi dia juga dapat menimbulkan sakit kepala. Lalu untuk sistem pencernaan, dia bisa merangsang produksi empedu oleh kantung empedu, sehingga meningkatkan pencernaan lemak, tapi dapat menimbulkan diare. Lalu yang ketiga, kunyit bisa meningkatkan enzim antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh serta melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Next. Jadi kunyit dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah pada jantung dan pembuluh darah. Dia dapat memodulasi sistem kekebalan tubuh, membantu mengatur respon inflamasi serta meningkatkan pertahanan tubuh, serta dapat menunjukkan efek protektif pada ginjal. Tapi ia juga bisa menyebabkan batu ginjal apabila dikonsumsi berlebihan karena mempunyai kandungan oksalat. Next. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang interaksi paracetamol terhadap organ tubuh. Jadi pertama, paracetamol memiliki efek analgesik dan antipiretik melalui penghambatan enzim COX di otak yang bertanggung jawab untuk produksi prostaglandin sehingga dapat meregulasi suhu tubuh. Lalu sejumlah kecil zat paracetamol dapat mengalami metabolisme menjadi senyawa toksik yang menyebabkan kerusakan hati jika dikonsumsi berlebihan serta sebagian lainnya dapat diubah menjadi senyawa yang inaktif dari hati dan diekspresikan melalui urin. Next. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun presentasi kami. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.